Halo teman-teman, ini adalah video catatan belajar yang berada pada urutan kedua. Setelah saya menyusun kisah catatan eksperimen Who Business dan Nangpau Rezeki yang saya peroleh dari altar Dewa Agung Kebajikan Dunia di Tau Kwan Tai Pingkung, Jakarta saat sembahyang Imlek bulan lalu. Masih dengan format eksperimen yang sama, kali ini saya meneliti dan mencari tahu apa yang akan saya alami dan apa yang akan saya peroleh saat saya liengkung untuk membuka paket berkah energial yang tersimpan dalam Who Business dan Nangpau Rezeki yang saya peroleh dari altar Dewa Kwan Kong di Old Shanghai, Sedayu City, seusai upacara peresmian dan gaekwang altar Dewa Kwan Kong dan Dewa Wu Chai-shen 15 Januari 2023 lalu. Sebuah tabel di Google Docs pun sudah saya siapkan untuk mencatat dan meneliti. 1. Pencerahan jiwa, kesadaran diri, kecerdasan baru yang saya peroleh. Kedua, gerakan, perlambang atau cara yang diajarkan oleh Shen lewat gerakan liengkung bila ada. 3. Energial untuk mencatat bagaimana sensasi kebugaran fisik yang saya rasakan di badan selagi dan setelah liengkung. Teman-teman, awalnya saya tidak pernah punya niat untuk meminta rezeki kepada Dewa Kwan Kong selain hanya hadir untuk mengikuti dan berpartisipasi di dalam upacara peresmian dan gaekwang dalam kapasitas saya yang memang sudah WI. Tetapi setelah acara selesai, saya tahu di depan altar itu disediakan Who Business dan Nangpau Rezeki yang boleh diambil. Maka saya pun mengambil secara acak 3 angpau rezeki dan Who Business. Sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam ajaran Tao Tai Sang Mensioyopai, kita kan mengakui dan memaknai adanya kejodohan dalam setiap momen yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka saya pun beranggapan bahwa saya dapat 3 angpau rezeki yang saya ambil. Ini memang kejodohan saya untuk berjodoh dengan 3 angpau rezeki tersebut. Dan saya berpikir bahwa memang angpau ini yang relevan dengan situasi hoki dan situasi energial saya, dengan situasi kehidupan saya saat ini. Di antara banyak sekali ada angpau yang ada di dalam kotak itu. Nah, ketiga angpau rezeki itu yang pertama bertuliskan mulia atau Da Gui. Yang kedua lancar sesuai keinginan atau Sun Sui. Yang ketiga berita gembira atau Si Sun. Nah, berikut ini adalah pengalaman eksperimen di mana saya melakukan liengkung dan gerakannya adalah mengambil satu persatu lalu meletakkan angpau rezeki itu tanpa ada apapun yang terlintas di benak saya selagi liengkung. Baru setelah saya selesai meletakkan angpau rezeki kembali di atas tumpukan 6 Who Business tersebut, saya melanjutkan liengkung sesi kedua. Nah, sementara saya liengkung ini tiba-tiba tergambar wajah seorang yang sangat saya cintai, yang terpapar seperti sebuah film dengan berbagai skenario yang mungkin dan bisa saja terjadi dalam lazimnya hidup manusia di bumi ini, yang ada akhirnya dan ujungnya berlanjut ke dimensi keabadian. Tak terasa air mata pun berlinang ketika saya menonton video imajinatif ini, sambil saya bertanya pada diri saya,
apakah saya sudah punya kemampuan untuk melanjutkan hidup keabadian saya di alam dewata nanti? Apakah saat ini saya sudah punya kemampuan dan energi yang cukup untuk berjalan ke sana? Dan pertanyaan penting yang kedua, apakah orang yang saya cintai, yang saya lihat dalam film imajinasi itu, juga akan mampu melanjutkan hidup keabadiannya di alam dewata, berjumpa, bergandeng tangan dengan saya lagi di sana? Walaupun di tengah linangan air mata, saya pun tidak menampik bahwa selagi hidup di dunia, kita ini sering berantem. Lalu bila saya mampu dan sanggup untuk menuju ke alam dewata, dan dia tidak mampu, apakah saya punya ketangguhan dan kekuatan yang cukup memadai untuk menggendong dia dan memikulnya sampai ke alam dewata? Duh teman-teman, majleb tenan rasanya di hati ini. Karena saya baru sadar, ya saya sendirian pun belum tentu mampu melancong ke alam dewata, ke alam keabadian, pergi pulang. Mengapa? Ya karena latihan Tao Ying Suk saya masih sangat minim dan belum mencukupi. Ternyata gegara Lien Kung membuka berkah dalam angpau rezeki ini membuat saya sadar bahwa saya perlu menambah satu alasan, menambah satu motif, dan menambah satu daftar tujuan saya berlatih Tao Ying Suk, yaitu agar saya mampu menempuh perjalanan ke alam dewata bersama dengan orang yang saya cintai. Ternyata kombinasi 3 angpau rezeki dan 6 hu bisnis ini justru memberikan pencerahan jiwa yang mengajari saya untuk menjadi manusia mulia, menjadi dalam konteks situasi saya menjadi seorang laki-laki mulia. Apa itu laki-laki mulia? Yaitu seorang laki-laki yang bersedia mengkoreksi dan mereparasi kekeliruannya di masa lalu. Lalu bagaimana saya bisa tiba pada sebuah kesadaran diri ini? Begini, setelah Lien Kung yang sesi tadi, melihat film tadi, lalu selanjutnya saya masuk juga dalam mode imajinasi lagi. Tapi di sini saya melihat ya seperti menonton sebuah film lucu yang menggambarkan situasi di mana seorang sopir baru saja sadar kalau selama ini ia mengemudikan mobilnya dengan ngawur dan ugal-ugalan. Dialog dalam tayangan imajinatif antara si sopir dengan seseorang ini terjadi dalam bahasa Jawa sehari-hari yang medok dan kocak. Begini, kamu ini nggawa mobil gak nganggo mikir, ngawur ugal-ugalan, sak karepmu dhewe, sak kepenak udelmu dhewe. Mengendarai mobil sedan, kok kamu malah milih medan off-road yang penuh lumpur dan lubang. Koplak tenan gue iki, ngawur gue. Mobilnya udah cepet rusak, dasar on. Kecuali mobil yang kamu bawa itu Jeep Land Rover yang memang didesain untuk medan off-road. Wah, gue ngawur tenan cuk. Lagian kamu bawa mobil gak lihat-lihat siapa penumpangnya yang kamu bawa. Iya, kalau penumpang kamu itu sama-sama petualang,
adventurous seperti kamu yang menyukai tantangan-tantangan yang seru. Lah ini penumpang yang kamu bawa tipenya orang-orang yang halus, tipenya orang-orang yang lemah lembut. Kau bawa mobilmu seperti roller coaster. Mabuk lah mereka. Memang benar kamu sudah punya SIM. Memang benar kamu sudah bisa menyetir mobil dengan aman dan selamat. Tapi sekarang kamu mesti menyesuaikan antara jenis mobil yang kamu bawa dengan situasi medan yang kamu lalui. Sesuaikan juga cara mengemudimu dengan jenis penumpang yang kamu bawa. Selain aman dan selamat, mengendarai mobil itu ya harus bisa nyaman dan tenteram buat penumpangnya. Ngerti cuk? Mudeng gue saiki. Nah itu dia teman-teman. Setelah sesi imajinasi ini berakhir, saya pun tersadar bagaimana selama ini saya telah egois mengemudikan mobil kehidupan saya sesuka hati saya, tanpa memperhatikan siapa yang saya bawa dalam keluarga saya. Nah lalu ke depan bagaimana selanjutnya? Oh ya gampang. Kan kamu sudah membaca, kan kamu sudah tahu bahwa dalam Syuto ada 3 tuntunan yang diajarkan, yaitu 1, teruslah Syusin Yangsin. Apa to kuwi? Ya teruslah melakukan revisi terhadap watak, karakter, kepribadian, kebiasaan, kelakuanmu. Ya, yang keliru-keliru ya seperti sopir ini. Ini kamu perbaiki. Terus yang kedua, yaitu akan terfasilitasi. Syusin Yangsingmu itu akan terfasilitasi apabila kamu imbangi dengan latihan Tao Yingsu yang rutin, ya, yang sering, ya, yang nggak pernah putus. Plus lagi ditambahi dalam kehidupan nyata, mata kamu peka melihat penderitaan orang lain. Kamu menjadi murah hati untuk melakukan kumte, beramal menolong orang lain sesuai relevan dengan situasi dan kondisinya dan kesanggupan serta jangkauan yang bisa kamu lakukan dan berikan. Nah itulah kamu nanti akan bisa mengemudikan mobil kehidupanmu dengan lebih aman, nyaman, enak dan tenteram gitu. Lalu menjadi manusia mulia seperti yang tertulis dalam angpau rezeki itu, dalam konteks kamu yang relevan dengan kamu apa? Ya, menjadi manusia yang mulia. Menjadi manusia yang mulia itu gimana untuk konteks kamu saat ini? Ya, dalam konteks diri saya menjadi manusia mulia, yaitu menjadi seorang laki-laki yang memiliki kerendahan hati dan gentleman untuk mengakui dan berkata kepada istrinya, "Wo yang salah, bukan ni, tapi wo tetap I ni. I still loving you." Mewujudkan sebuah cinta yang utuh, yang penuh perhatian dan kasih sayang. Penuh perhatian dan kasih sayang untuk selalu bersedia menempatkan diri dan rendah hati yang berlangsung sekarang di masa kini hingga berlanjut dalam cinta yang abadi. Niscaya kalau kamu sudah menerapkan cara mengemudikan kehidupan dalam keluargamu dengan satu kerendahan hati dan gentleman untuk mengakui, bersedia mengkoreksi diri sambil tetap berkata, "Wo yang salah, bukan ni, tapi wo tetap I ni." Maka selanjutnya kelancaran
akan terjadi sesuai keinginan kita, dan berita-berita baik akan sering terdengar oleh kita. Itulah kehidupan indah di masa sekarang, dan kehidupan indah di dalam keabadian. Sebuah lagu, Without You. Aku tak sanggup hidup tanpamu. Nikmatilah dan resapilah keindahan cinta untuk orang yang Anda cintai, untuk istri dan keluarga Anda. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can live. I can give anymore. I can live. If living is without you, I can give. I can give anymore. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. If living is without you, I can live. I can give anymore. I can live. If living is without you, I can give. I can give anymore. Sanggahan. 1. Konten catatan belajar ini adalah perspektif, opini, testimoni, dan ungkapan pribadi, bukan rilis resmi official dari Tao Tai Sang Men Sioyo Pai. Konten catatan belajar ini dibagikan untuk tujuan pembelajaran bersama semata, sesuai prinsip Wuji Wuren, mengertikan diri, mengertikan yang lain. 3. Konten ini disampaikan dalam suasana yang rileks,
dan sesekali diselingi canda agar tidak garing dan renyah untuk dicerna, tanpa ada maksud sedikit pun untuk mengolok-olok, menghina atau merendahkan pihak lain. Penggunaan kalimat, kata, dan perumpamaan diusahakan dikemas sesederhana mungkin dengan menggunakan bahasa yang lazim dikenal oleh pembaca atau penonton. Sesekali diberi istilah baru, teknis, ilmiah, dengan penjelasan untuk memperluas kosakata bagi pembaca atau penonton. Kelima, dipersilakan menggunakannya secara cerdas dan bijaksana. Terima kasih.